وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum yang berkaitan dengan kematian. Dan kita sudah jelaskan tentang amal yang wajib sebelum meninggal itu, yaitu wasiat. Walaupun belum detail kita jelaskan, tetapi minimal kita tergambar apa yang dinamakan dengan wasiat. Kemudian kita melanjutkan kondisi ketika orang yang sakit itu semakin parah kondisinya. Kalau orang yang sakit itu semakin parah, bahkan kita yang hidup itu merasa bahwa tanda-tanda kematian itu sudah kelihatan, maka sunnahnya itu untuk kita talqin. Orang itu kita talqin. Talqin itu seperti kalau istilah kita itu tartil, yaitu kita membaca di telinga orang itu supaya orang itu mengikuti apa yang kita baca. Itu dinamakan dengan talqin. Jadi mentalqin itu maksudnya kita baca, kemudian orang itu mengikuti apa yang kita baca. Itu namanya mentalqin. Maka kalau kita itu mentalqin orang yang sakit, ketika orang itu mau meninggal, itu maksudnya kita itu baca di telinga orang itu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, di telinga orang itu sampai orang itu mengikuti. Mulutnya itu sampai bergerak untuk mengikuti bacaan yang dibacakan di telinganya. Itu namanya mentalqin. Kalau memang orang itu sudah membaca, selesai, maka itu berarti orang itu sudah membaca. Tetapi kalau orang itu tanpa ditalqin kok sudah membaca, alhamdulillah. Kalau misalkan kita menemani orang yang sakit sudah parah, kemudian orang yang sakit itu mengisi waktunya dengan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita mendengarnya cukup. Orang seperti itu nggak usah ditalqin karena dia sudah baca la ilaha illallah. Jadi maksudnya itu, tujuan talqin itu maksudnya kita itu berharap orang itu meninggal dan akhir ucapan yang dia ucapkan itu la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Kalau dia itu tidak bisa membaca la ilaha illallah, kecuali harus kita bantu, harus kita papah istilahnya itu, maka berarti kita bantu. Kita bantu dengan cara kita bacakan di telinganya supaya dia itu membaca la ilaha illallah. Intinya itu, talqin itu adalah si mayitnya atau si orang yang sakit itu membaca. Kalau dia sudah baca, selesai, sudah nggak perlu ditalqin lagi, wong dia sudah baca. Tapi kalau dia itu kemungkinan besar itu belum membaca la ilaha illallah, maka kita bacakan di telinganya supaya dia itu membaca la ilaha illallah. Nah, itu yang dinamakan dengan talqin. Dan talqin itu nanti itu ada dua. Pembahasan talqin itu nanti ada dua. Yang pertama, talqin yang disepakati, sunnah. Talqin yang disepakati akan sunnahnya.
Kapan itu? Ketika orang itu mau meninggal, mentalkin orang yang mau meninggal. Kalau itu jelas, itu amal yang disepakati oleh para ulama akan baiknya. Kemudian nanti dibahas yang kedua, pembahasan yang kedua itu talqin yang menjadi masalah khilafiyah. Talqin yang menjadi masalah khilafiyah, tapi kita nggak mau bahas panjang lebar di situ, karena itu masalah khilafiyah, yaitu talqin setelah orang itu meninggal. Talqin ketika orang itu meninggal, dan biasanya kalau di masyarakat kita itu dipraktekkan ketika orang itu selesai dimakamkan, kemudian ditalqin. Kalau itu nanti akan kita bahas sedikit, itu masalah khilafiyah. Kalau kita mau bahas panjang lebar, panjang sekali, karena masalah khilafiyah itu semuanya isinya bantah-bantahan di antara para ulama. Tetapi yang kita fokuskan itu talqin sebelum kematian. Jadi kalau kita itu menemani saudara kita yang sakit, kemudian kita melihat sakitnya itu semakin parah, sakitnya itu semakin parah, kita melihat semakin memprihatinkan penyakitnya itu, takut kalau kita ini adalah tanda-tanda kematian dia, maka orang itu ditalqin. Orang itu ditalqin supaya apa? Supaya dia itu membaca kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal. Tapi kata para ulama, nanti dibahas juga oleh para ulama, jika orang itu sudah melihat malaikat maut, malaikat itu sudah melihat malaikat maut, maka tobatnya orang itu nggak ada manfaatnya. Jadi tobatnya orang itu nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau dia itu belum melihat malaikat maut, yaitu dia itu si orang yang sakit itu belum melihat malaikat maut, maka disitulah talqin itu bermanfaat. Ini kita gabungkan beberapa riwayat, karena memang ada beberapa riwayat itu yang seakan-akan kontradiksi. Contohnya, Rasulullah SAW itu mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang sakit sampai mau mati di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Kan jelas berarti perintah untuk mentalqin. Tapi ada dalil yang lain, Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu senantiasa menerima tobat seorang hamba sebelum sakarat. Berarti kalau orang itu sudah sekarat nggak diterima. Kalau sudah sekarat kan nggak diterima, karena tobat itu batasannya itu ketika pintu tobat masih terbuka. Kalau pintu tobat sudah tertutup, seperti matahari terbit dari barat, contoh lagi ketika sudah sakarat itu sudah kelihatan, maka taubatnya orang itu nggak ada manfaatnya. Oleh itu nanti digabungkan dua riwayat ini karena seakan-akan kontradiksi. Kalau yang tadi yang kita sebutkan itu perintah untuk mentalqin orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Tapi dalil yang kedua itu, kalau sudah sakaratul maut, taubat nggak diterima. Nah, terus bagaimana kita gabungkan seperti ini? Kata sebagian ulama mengatakan standarnya itu orang itu melihat malaikat maut atau tidak. Orangnya, bukan kita. Kalau kita kan masih itu nggak tahu. Yang penting apa? Yang penting orang itu kita talqin gitu. Urusan nanti dia itu bacanya diterima oleh Allah maupun tidak, maka itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Itu gambar, paham ya? Jadi maksudnya gini, kita itu talqin orang la ilaha illallah ketika orang ini mau mati. Ada orang mau meninggal, kita talqin la ilaha illallah, kemudian dia itu subhanallah baca kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan, diterima nggak ucapannya itu? Kita tahu Allahu a'lam. Kita nggak tahu diterima sama Allah atau tidak kan itu. Yang penting apa? Kita orang yang hidup itu kan berjuang supaya orang tua kita, saudara kita itu akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Tetapi apakah itu diterima sama Allah atau tidaknya, itu ya urusan Allah, bukan urusan kita. Contohnya misalkan qadarullah, orang itu bertaubat dan baca la ilaha illallah ketika melihat malaikat maut dengan matanya. Sudah ditutup, pintu tobat sudah tertutup, nggak bisa dibuka lagi. Ketika itu orang mau bertobat, orang mau mengamalkan amal soleh, nggak bermanfaat itu.
Kalaupun orang itu gak diterima karena tobatnya itu seketika sakaratul maut, maka ya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita itu sudah berikhtiar. Fir'aun itu sebelum mati itu bertaubat. Sebelum mati itu membaca sebuah kalimat, kalau istilah kita kayak la ilaha illallah. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya meyakini, beriman tidak ada sesembahan yang berada sembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Saya termasuk orang mukmin, saya orang muslim. Saya ditolak sama Allah Ta'ala. Kenapa ditolak? Karena sudah yughargir, sudah sakratul maut. Maka itu apa? Kalau kita nggak tahu ya, ini si orang ini sudah sakarat atau tidak, kan kita nggak tahu. Dia sudah melihat malaikat maut dengan matanya atau tidak, kan kita nggak tahu. Maka yang penting kita itu berjuang untuk kita talqin. Mau kondisinya sudah parah atau matanya sudah yaitu sudah mulai pandangannya itu sayu. Biasanya kalau orang-orang sudah dicabut nyawanya, sudah mulai berjalan, itu pandangan matanya sudah terpelangak, tetap kita itu talqin. Selama mulut dia masih bisa bergerak, kita talqin. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita itu, ini talqin itu sunnah bagi orang yang hadir. Ya, paham ya? Talqin itu sunnah bagi orang yang hadir. Kita itu mentalqin. Talqin itu apa? Membantu orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau si mayitnya atau si orang yang mau meninggal itu, sunnahnya itu dia membaca. Sunnahnya itu kan dia membaca. Man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapan, dia itu kan mengucapkan. Sedangkan orang yang hadir itu membantu dengan cara orang yang hadir itu membaca kalimat la ilaha illallah, didengarkan di telinganya supaya dia itu ikut membacanya. Nah, itu yang dinamakan dengan talqin. Syalbani belum mengatakan fa idza hadarahul mautu, siapa yang datang kematian kepadanya, fa'alaman indahu umur, orang yang hadir di situ, yang hadir di keadaan itu, dia itu harus menjalankan beberapa perkara. Harus menjalankan beberapa perkara yang disunahkan. Yang pertama, mentalkin. Rasulullah SAW beliau bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mauta. Mauta itu kalau secara istilahnya itu hakikat, bahasa asli, mauta itu orang mati. Mauta itu artinya orang mati. Tapi nanti bisa dipakai untuk orang sakit yang dia itu mau mati. Tetapi kalau kita itu secara belajar bahasa itu nanti namanya majaz, kiasan, dikiaskan, namanya bahasa kiasan. Jadi laqinu mautakum, talqinkan orang mati di antara kalian. Banyak para ulama itu mengatakan, walaupun khilaf juga di antara para ulama, mauta itu artinya hakikat. Hakikat itu maksudnya memang orangnya itu sudah mati, atau itu namanya majaz, orang-orang yang sakit yang dia itu mau mati. Sehingga nanti terjadi khilaf. Karena memang lafadznya itu laqinu mautakum. Lafadznya itu mauta. Kalau Syalbani itu bikin bab, judul babnya itu talqinul muhtadir. Kalau muhtadir jelas mentalkinkan orang yang mau mati. Orang yang mau mati itu ya sudah sampai tingkatan ihtidor, yaitu kematian sudah datang tapi belum mati. Nah, hadis yang dibawa sama beliau itu, dibawakan itu hadisnya ini, jelas terkenal hadisnya itu. Laqinu mautakum, talqinkan orang mati kalian. Nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Orang mati itu apa maksudnya itu? Apakah orang mati secara hakikat yang sudah mati? Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, bahwa ke hakikatnya. Ada yang mengatakan enggak, mauta itu orang yang belum mati tapi tanda-tanda kematian itu sudah mulai ada. Itu nanti bahasanya itu namanya majaz. Prakteknya kalau Rasulullah sendiri itu, Rasulullah itu mentalkin orang-orang yang mau mati. Pamannya beliau, orang Yahudi datangnya sama Rasulullah ketika sakit mau mati.
Prakteknya seperti itu. Sehingga banyak ulama itu membawa kalimat mauta itu untuk orang-orang yang sakit, tanda kematian sudah ada. Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang mayit di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannata. Rasulullah mengatakan, siapa yang akhir ucapan orang itu la ilaha illallah indal mauti, ketika orang itu mau mati, dakhalal jannah, pasti orang itu masuk surga. Yauman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, walaupun dia itu mengamalkan apa saja yang diamalkan dari dosa dan maksiat. Berarti di sini kita itu kalau menghadiri orang yang sudah parah penyakitnya itu, yang pertama itu yang kita amalkan, yang pertama itu kita itu mentalkinkan dia sampai orang itu membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau memang dia itu susah untuk membaca karena memang berat, misalkan orang dia itu sudah tidak lagi bisa ngomong lagi, kita talkinkan supaya dia itu mengetahui, meyakini sebelum mati itu dia meyakini seperti itu. Karena ada riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam kondisi dia tahu, dalam kondisi dia itu meyakini, bukan hanya mengatakan. Kalau tadi kan yang pertama man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya, berarti dia itu mengucapkan. Kalau nggak bisa mengucapkan, maka minimal dia itu meyakini. Diingatkan lagi dengan talqin itu untuk meyakini, itu meyakini dan mengetahui. Siapa yang mati dalam kondisi dia mengetahui la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man mata la yusyriku bihi billahi syai'an dakhalal jannata. Siapa yang mati dalam kondisi dia itu tidak berbuat kesyirikan, dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala sedikit pun, dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Berarti di sini intinya pertama itu kalau kita mendapati ada saudara kita itu yang sedang parah sakitnya itu, maka kita itu mentalkinkan. Kalau sudah ada yang mentalkinkan, selesai. Jadi talqin itu maksudnya kita itu berharap orang itu membaca kalimat akhirnya itu la ilaha illallah. Jadi kalau kita talqinkan, misalkan kita talqin telinganya, misalkan kita katakan la ilaha illallah, setelah itu orang itu membaca kalimat la ilaha illallah, kita dengar, selesai. Jangan banyak ribut di situ itu, supaya si mayit itu atau orang ini jangan ngomong lain lagi itu. Kalau dia sudah membaca la ilaha illallah kemudian diam, kita melihat mulutnya itu nggak bergerak, selesai wis biarkan dia itu, ini akhir ucapan dia itu. Kalau dia itu gerak lagi mulutnya, ngomong lagi, talqin lagi. Tergambar ya, paham ya? Jadi talqin itu jadikan itu sebagai akhir ucapan dia. Kalau ditalqin dia itu ngomong lagi, talqin lagi. Nanti dia ngomong lagi, talqin lagi. Terus sampai akhirnya kita itu mendengar akhir ucapan dia itu la ilaha illallah. Kalau sudah membaca la ilaha illallah, kita diam saja itu. Jangan banyak rame, jangan banyak keributan di masyarakat, di rumah itu. Jadi talqin itu bukan kayak kebiasaan sebagian teman-teman kita itu, sebagian masyarakat lah itu, diistilahkan dengan Islam menyebut pak, nyebut pak itu. Malah bapaknya nyebut. Orang untuk nyebut saja itu udah gak bisa gitu, kondisinya berat, gak mudah itu waktu itu. Sehingga maksudnya apa? Kita itu talqin itu kayak anak kecil gitu, dibimbing gitu. Kita bacakan la ilaha illallah sampai dia itu bisa ngikuti apa yang didengar. Itu pun gak mudah gitu. Mungkin dia itu bacanya berat sekali, la, itu berhenti. Talqin lagi la ilaha illallah. Terus dia ngomong berat, belum selesai sudah berhenti lagi itu. Talqin lagi la ilaha illallah, terus seperti itu.
Jadi juga bukan perintah nyebut bukan gitu. Ya kan? Tapi kita itu ngomong la ilaha illallah, didengarkan di telinganya supaya orang itu ngikuti saja. Orang itu mengikuti dengan apa yang kita bacakan di telinga dia itu. Tapi kalau dia itu sudah mampu sendiri tanpa dibantu, dia itu sudah mampu. Orang sakit, parah kondisinya, tapi dia masih bisa dengan sendirinya dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang seperti itu nggak usah ditalkin. Kenapa nggak usah ditalkin? Karena dia sudah baca gitu. Jadi talqin itu ibaratnya kayak kita itu bantu orang yang berat untuk mengamalkan. Jadi orang baca la ilaha illallah itu berat karena kondisinya sudah berat. Lah kita itu membantu. Lah la ilaha illallah harus dia itu minimal bacanya la ilaha illallah. Bukan Allah saja. Karena kalau kita itu di masyarakat itu kan nanti istilahnya nyebut pak. Kalau ditanya nyebut itu apa sih? Nyebut itu kan mengucapkan nama Allah. Allah itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu belum mengatakan orang yang baca nama Allah mati. Orang itu tidak mati di atas kalimat tauhid. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu ada maknanya. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatnya jelas. Tapi kalau cuma kalimat mufrad itu kalimat tunggal. Allah. Maknanya apa? Nggak ada pujian. Apakah saya ketika mengatakan Allah, zikir saya itu Allah itu, apakah itu muji Allah? Tidak. Itu bukan termasuk pujian. Pujian itu harus mendatangkan lafaz kalimat sempurna yang di dalamnya itu ada makna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pujian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu namanya kalimat sempurna. Tapi kalau Allah namanya tunggal, itu bukan termasuk memuji. Ya, bagaimana paham ya? Orang berzikir pun bukan cuma Allah. Itu bukan berzikir. Kenapa? Karena nggak ada artinya. Allah itu artinya apa maksudnya itu? Maksudnya itu tambahkan kalimat untuk pujian. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu baru artinya itu sempurna. Nah, itu dalam bahasa Arab itu kan nggak bisa kalimat tunggal itu nggak bisa, nggak ada artinya. Muhammad, terus apa? Artinya apa gitu? Muhammad kenapa gitu loh? Ya kan? Kalau kita katakan Muhammadun qaimun, Muhammad itu berdiri, oh faham artinya itu. Tapi kalau cuma kalimat Muhammad itu nggak ada artinya itu. Sehingga maksudnya itu orang itu ketika menghadiri prosesi kematian, ada orang yang mau meninggal itu, maka dia itu hendaknya itu mentalkinkan. Kalau orang itu sudah membaca la ilaha illallah cukup. Kalau bisa itu tempatnya itu disterilkan. Jangan terlalu banyak orang rame, banyak ngobrol, banyak orang itu mengeluarkan suara, termasuk Al-Quran. Termasuk Al-Quran, baca surat Yasin dan yang jangan. Kenapa? Ini kondisi berat bagi dia. Kalau kita sih nggak ada masalah orang yang hidup gitu, tapi dia itu berat sekali, nggak mudah gitu. Maka biarkan tempat itu hening, sehingga dia itu bisa memahami bahwasanya Allah itu Tuhan saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan saya, dan saya mati dalam kondisi saya itu husnudzon sama Allah Ta'ala. Itu perlu ketenangan sampai dia bisa meyakini seperti itu dalam kondisi dia mau mati gitu. Sehingga tempatnya itu sendirikan, jangan banyak orang ngobrol, jangan banyak orang ramai. Terus apa kalau misalkan gini, kita sudah mentalkin dia sudah baca la ilaha illallah, setelah itu dia itu diam, belum mati itu loh, tapi diam dia itu. Kegiatan kita apa sekarang ini? Kan sudah baca la ilaha illallah, kita sudah mendengar, mulut dia sudah gak bergerak lagi itu. Maka yang kedua itu kata Syekh Syalbani belum mengatakan, yang kedua itu kita doakan, kita berdoa, kita doakan, wahai Tuhanku, dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi jangan ganggu orang itu. Biarkanlah dia itu konsentrasi terhadap apa yang akan dia hadapi. Berat, nggak mudah. Kita berdoa, wahai Tuhanku, mudahkan orang itu untuk baca la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nggak apa-apa, kita doakan atau apa, kita berdoa, Allahumma urzuqhu husnul khotimah. Tuhanku berikan rezeki kepada dia itu husnul khotimah.
dan jauhkan orang itu dari su'ul khotimah. Nggak apa-apa, kita doa sambil kita itu minta sama Allah bagi orang yang mau mati. Ini belum mati, mending mumpung dia itu belum mati, kita doakan sebanyak-banyaknya itu. Sehingga kalau bisa itu orang-orang yang hadir di situ itu semuanya itu mendoakan. Semuanya itu mendoakan. Dan kalau bisa lagi, jangan ngomong kecuali yang baik ketika kondisi seperti ini. Jadi kita itu doakan, kita ngomong yang baik. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang nggak baik ketika proses seperti ini, karena proses paling menegangkan. Kenapa? Karena kita itu juga minta bantuan malaikat, supaya malaikat itu ikut mengaminkan. Dan kita pahami bahwasanya orang kalau mau meninggal itu, malaikat itu turun, jumlahnya banyak sekali malaikat. Maka minimal kita doakan supaya orang itu bisa husnul khotimah, membaca kalimat la ilaha illallah dan diterima kalimat itu sama Allah Ta'ala. Kita doakan kebaikan supaya malaikat itu mengaminkan. Sehingga ketika proses seperti ini tuh jangan ngomong kecuali yang baik. Bukan waktunya untuk ngobrol keluar. Jangan di lingkungan itu, keluar kalau ngobrol itu. Orang kalau mau ibadah sendiri, baca Quran sendiri, keluar gitu. Tetapi apa? Ini proses terakhir, yaitu apa? Jangan ngomong kecuali kebaikan. Maka kita itu kalau hadir di situ, kita talqin. Kalau sudah kita talqin, orang itu sudah membaca dengan mulutnya, kita dengar dengan telinga kita. Setelah itu orang itu diam. Orang itu diam dan orang itu nggak ngomong lagi itu. Maka kegiatan kita itu kita doakan sebanyak-banyaknya. Kita doakan dan jangan ngomong yang nggak baik. Yaitu yang di situ maksudnya itu di situ itu jangan ngomong kecuali yang baik. Jangan ngobrol, apalagi ini saling tertawa dan bukan. Kalau mau ngobrol keluar, jangan di tempat itu gitu loh. Kenapa? Karena ini biar konsentrasi ini orang ini, karena berat sekali, nggak mudah. Oleh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita." Kamu itu kalau menghadiri orang yang sakit parah, atau kamu itu menghadiri orang yang mati, kita masih di situ, kita itu duduk di tempat situ itu, faqulu khairan, ucapkanlah yang baik. Yaitu apa? Doa. Kita doakan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Malaikat itu mengaminkan. Oleh itu berarti gini, kalau saya gambarkan lebih mudah lagi, misalkan gini, kita punya bapak kita itu sudah terbaring. Di sini banyak istrinya, anak-anaknya juga di situ. Kita melihat sudah parah kondisinya itu, sudah kelihatan sekali ini parah kondisinya itu. Maka cukup satu yang mentalkin, satu saja. Enggak usah semuanya mentalkin. Satu yang mentalkin. Mentalkin apa? Dipepetkan mulut kita itu di telinganya. Dipepetkan, kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, kita bimbing seperti itu. Sampai harus dia itu ngomong, Pak baca la ilaha illallah. Terus sampai selesai orang itu ngomong la ilaha illallah, diam. Kita semuanya diam semua, diam semua. Yang penting ada keluarganya itu melihat terus bagaimana bapak kita ini. Mulutnya jangan sampai bergerak lagi. Maka semuanya diam. Kalau memang nggak kuat, nangis keluar. Sampai ada yang nangis itu keluar, bahaya. Kalau seandainya apa, dia itu nanti karena mendengar ada orang yang nangis dan yang lainnya, bapaknya itu ngomong itu, nah kamu jangan nangis misalkan, tapi kan nggak kuat gitu ngomong seperti itu. Mati setelah itu kalimat itu yang dia baca itu bahaya. Maka apa? Kalau mau nggak kuat di situ, keluar, nggak usah di situ itu. Biarkan yang di situ yang kuat saja itu. Bimbing orang tuanya itu. Jadi kalau yang talqin satu orang mentalqin, terus yang lain itu pada ngapain itu? Yang lain itu berdoa. Doa sendiri-sendiri. Yang penting apa? Jangan mengeluarkan suara sampai mengganggu orang yang mau mati ini. Ini jangan diganggu karena dia butuh konsentrasi paling khusyuk dia itu. Lebih khusyuk daripada sholat. Kenapa? Karena dia itu butuh keheningan. Karena dia itu butuh husnudzon sama Allah Ta'ala itu. Dia itu butuh husnudzon. Allah itu baik, Allah itu sayang sama saya. Ketika mau mati itu harus seperti itu, sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dan itu gak mudah. Orang mau mati sakit parah, dia bisa husnudzon sama Allah itu luar biasa dia itu. Gak mudah gitu.
Maka apa? Kita itu jangan membuat dia itu tambah panik gitu loh. Bapaknya itu yang mau mati itu tambah panik karena sikap kita gitu loh. Maka sterilkan tempat itu. Yang lain doa. Kita sudah mentalkin, bapak kita sudah membaca la ilaha illallah, sudah kita selesai. Kita berdoa, wahai Tuhanku, tolong mudahkan bapak saya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Terus seperti itu. Sampai nanti supaya malaikat-malaikat itu ikut mengaminkan. Paham ya? Jadi kondisinya seperti ini. Ini namanya dinamakan dengan talqin. Maka orang yang tinggal di situ, di rumah ini atau di kamar ini, kamar kematian itu, jangan ada yang ngomong selain kebaikan. Apalagi sudah mati, barusan dicabut nyawanya. Ini tambah lagi, jangan ngomong kecuali baik. Kalau memang nggak kuat dan yang lainnya itu keluar, jangan di situ, jangan di kamar ini gitu loh. Biarkan yang di kamar itu orang-orang yang kuat menghadapi itu gitu loh. Sehingga ketika bapaknya meninggal, dia hanya bisa mendoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, tolong ampuni dosa bapak saya. Terus doa kebaikan. Kenapa? Malaikat itu masih banyak jumlahnya di situ itu. Nanti malaikat itu akan ikut mengaminkan gitu, ikut mendoakan bapak kita gitu. Tapi kalau lingkungan sini kamar itu banyak nangis, teriak-teriak, orang pada baca Quran, ruwet malah urusannya itu. Ya paham ya? Jadi tempat kematian ini, kamar di mana ada orang mau meninggal itu disterilkan. Orang-orang yang nggak kuat, ibunya kalau nggak kuat daripada nangis-nangis, keluarkan. Ya. Biar apa? Biar yang jaga bapaknya itu orang-orang yang kuat imannya itu, yang kuat kesabarannya, yang bisa membimbing pelan-pelan. Ketika walaupun bapaknya sudah meninggal, dia itu masih bisa membaca doa gitu loh. Ya paham ya? Walaupun dia mungkin sedih juga, nangis juga, netes air matanya, tapi wala yaqulu illa khair. Jangan ngomong kecuali kebaikan. Kenapa? Karena malaikat itu mendoakan. Ya, malaikat itu mendoakan. Kalau yang nggak kuat keluarkan dari kamar itu di luar. Biarkan nanti mereka duduk di luar itu. Yang mau nangis lah, yang mau baca Quran lah, terserah di luar. Tapi jangan di kamar itu. Karena kondisi itu kamarnya itu butuh steril. Demikian juga nanti Syalbani ingatkan, walisa talqin dzikru syahadati bihadratil mayyiti wa tasmi'ah iyah. Talqin itu bukan kita itu baca la ilaha illallah orang itu dengar, bukan. Tapi maksudnya apa? Orang itu harus baca, bukan hanya dengar saja gitu. Terkadang kamu ini ada orang mau mati, sekelilingnya ribut orang pada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca Quran surat Yasin dan yang lainnya itu. Tapi siapa yang bimbing orang itu untuk baca la ilaha illallah itu? Sehingga maksudnya itu apa? Orang-orang yang hadir di sini itu harus ada yang membimbing orang mau mati itu untuk mengucapkan. Oleh itu dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengunjungi salah satu dari orang Ansor yang sakit parah. Ketika datang maka Rasulullah mengatakan, ya akhol qul la ilaha illallah. Paman, tolong ucapkan la ilaha illallah. Faqala, kemudian dia mengatakan, akhol am, saya itu paman engkau dari bapak atau paman engkau dari ibu? Maka Rasulullah mengatakan, bal khol, enggak, engkau itu adalah khol saya, paman dari ibu saya. Karena orang Medina kan pamannya Rasulullah, kakek-kakeknya kan dari ibunya dari Medina. Faqala fa khairun li an aqula la ilaha illallah. Berarti kalau seperti itu lebih baik saya itu membaca la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya, baca kalimat itu. Berarti maksudnya apa? Maksudnya itu kalau kita itu menghadiri orang seperti ini, harus orang itu baca la ilaha illallah gitu. Dianya, bukan kitanya gitu. Kalau memang kita itu bisa cuma mengingatkan saja, Pak, baca la ilaha illallah, dia masih bisa nyangkut, masih bisa baca, cukup. Nggak usah ditalkinkan di telinganya itu. Dia cuma ingatkan, Pak, baca syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masih bisa diajak diskusi kayak gini, cukup dengan nasihat. Tapi yang menjadi kita gambaran tadi itu, kalau orang sudah nggak bisa diajak diskusi, dia itu hanya bisa dibimbing, maka telinganya kita ngomong di telinganya itu. Tapi kalau orang itu masih diajak diskusi, masih bisa, Rasulullah diskusi, paman ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena masih bisa diajak diskusi. Bahkan dia kan tanya sama Rasulullah, ngobrol, berarti masih bisa diajak ngobrol gitu.
Kalau seperti itu cukup diingatkan masalah rahmatnya Allah, pengampunan Allah, itu nggak apa-apa. Ketika memang orang itu masih bisa diajak diskusi seperti itu. Kemudian juga beliau Syekh Albani mengingatkan beberapa amalan yang tidak disunahkan itu. Contohnya seperti membaca surat Yasin waktu itu, yaitu waktu kondisi seperti ini, itu nggak disunahkan karena tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian juga menghadapkan ke kiblat tempat tidurnya itu juga tidak ada riwayatnya. Bahkan ada riwayat di mana ada seorang ulama tabi'in itu marah ketika dihadapkan, yaitu tempat tidurnya itu dibalikkan ke kiblat. Walaupun kalau baiknya baik, cuma memang itu tidak ada riwayatnya. Kemudian kalau seandainya yang sakit parah itu orang kafir, boleh nggak kita itu menghadiri seperti itu? Boleh, dengan tujuan kalau kita itu pengen mentalkin orang itu dengan la ilaha illallah. Rasul itu pernah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi yang biasa itu membantu Rasulullah, menjadi pembantu. Orang Yahudi tapi pemuda. Famaridho, orang itu sakit parah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu, maka Rasulullah itu menjenguk dia. Faqa'ada inda ra'sihi, Rasulullah itu duduk di sebelah kepalanya orang itu. Faqala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan aslim, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, anak muda itu melihat kepada bapaknya dan bapaknya juga di situ. Faqala lahu, maka bapaknya mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, nah ikuti saja Abul Qasim, yaitu Muhammad. Fa aslama, kemudian pemuda itu masuk Islam. Kemudian setelah itu meninggal, pemuda itu meninggal dan dia sudah masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Rasul itu keluar dari tempat itu dan Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan pemuda itu dari api neraka jahanam. Ketika meninggal Rasulullah mengatakan shollu ala sahibikum, sholawatlah kalian itu kepada teman kalian dan sholatlah kepadanya. Akhirnya para sahabat mensolatkan jenazahnya orang itu. Jadi berarti apa? Berarti sama saja orang mau orang kafir, kita punya saudara orang kafir misalkan itu, dia sakit parah, kalau bisa itu kita yang mendampingi itu kita gitu loh. Jangan malah keluarganya yang kafir juga gitu loh. Kita ini kakak saya atau adik saya itu, karena itu adik saya yang berat menjaga gitu. Tujuannya apa? Saya dampingi orang itu walaupun kafir itu. Tujuannya saya bimbing sebelum meninggal. Saya bimbing sampai akhirnya kalau bisa itu dia itu kembali ke Islam lagi dan dia itu membaca kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Sehingga kalau bisa itu, kalau kita punya keluarga kafir itu sakit parah, kalau bisa itu malah kita yang membersamai. Kan? Rasulullah ketika pamannya sakit parah, Abu Thalib, Rasulullah datang dibimbing untuk baca la ilaha illallah, tapi pamannya rupanya nggak mau karena masih ada teman-teman jahatnya. Ya nggak apa-apa, tapi kita sudah berjuang. Kita punya bapak, misalnya kalau orang tua kita itu non muslim, terus bagaimana? Kita bimbing, jangan malah kita biarkan gitu. Kita biarkan kumpul sama komunitas mereka, sama pendeta, sama yang lainnya. Wong itu keluarga kita itu. Kalau keluarga kita ya kita yang berat untuk membimbingnya itu. Nah, jadi kalau bisa itu kita bimbing dia. Kalau sampai nanti meninggal orang itu, sudah kita bimbing, sudah kita selesai, kemudian nanti meninggal, maka nanti ada proses berikutnya. Proses berikutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hukum-hukum setelah kematian, setelah orang itu meninggal. Contohnya misalkan nanti dipejamkan matanya dan yang lainnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Cuma ini saya ingatkan, ini tambahan saja, tapi sebenarnya nanti ada pembahasan khusus tapi di akhir kitab ini. Syekh Albani pun membahas sedikit juga masalah talqin setelah mati, mentalkin setelah orang itu mati, atau mentalkin di kuburan. Ini saya sebutkan ringkas saja karena khilafnya panjang sekali dalam masalah ini. Jadi mentalkin orang mati itu cabang, itu turunan, jadi namanya fikih turunan. Jadi fikih itu nanti kalau kita belajar fikih itu, nanti biasanya para ulama itu membahas namanya kitab. Kitab itu induk pembahasan, namanya kitab. Nanti kitab itu nanti ada namanya bab. Bab itu cabang dari kitab.
Nanti cabang atau bab itu nanti ada turunnya lagi, namanya masalah. Sebuah masalah ini, terus ini turunnya lagi. Jadi nanti turunnya itu banyak sekali itu. Jadi ada sebuah pembahasan, di situ nanti ada turunannya. Pembahasan itu ada turunannya itu, yaitu pembahasannya itu orang yang sudah mati itu masih bisa mendengar orang yang hidup atau tidak. Ya paham ya? Ini pembahasannya itu. Orang yang mati sudah masuk kuburan, ini sudah dikubur ini. Dia itu mendengar suara orang yang masih hidup atau tidak. Ini khilaf panjang di antara para ulama itu. Kenapa khilafnya panjang? Karena dalilnya itu macam-macam. Kalau kita pengen pakai dalil umum dalam Al-Quran, ya orang yang mati itu sudah terputus. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sudah meninggal dunia ada barzakh, tembok pembatas antara orang yang hidup, sehingga tidak bisa mendengar lagi itu. Itu dalil umum. Dalil umum. Tapi kalau kita itu melihat dalil khusus, ada beberapa dalil di mana mayit itu mendengar. Contohnya, Rasul itu mengatakan, orang itu kalau sudah selesai memakamkan jenazah, kemudian orang itu pulang, wa innahu la yasma'u qur'ani alihi, mayit itu mendengar suara terompahnya, suara sandal orang yang tadi memakamkan jenazah itu. Berarti apa? Berarti mendengar. Hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu ketika perang Badar itu, orang-orang kafir yang mati itu dimasukkan sumur, dipendam sama Rasulullah jasadnya itu. 3 hari setelah itu Rasulullah datang ke kuburan itu, diskusi sama Rasulullah itu, wahai Abu Jahal, wahai ini, kalian mendapatkan janji Tuhan kalian enggak? Kalau saya akan mendapatkan janji Tuhan saya. Umar bin Khattab waktu itu hadir. Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, kenapa Anda itu ngomong dengan orang yang sudah pada mati? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, mereka itu lebih mendengar ucapan saya daripada kalian. Berarti apa? Itu dalil juga bahwasanya mereka itu mendengar. Demikian juga dalam sebuah riwayat juga, Sahih Bukhari Muslim itu, orang ketika ziarah kubur itu, kenapa kita itu mengucapkan salam? Kan Rasulullah itu ketika ditanya sama Aisyah, Rasulullah, kalau saya ziarah kubur itu ucapan saya mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, ucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Salam, kayak orang mau masuk rumah gitu. Supaya orang itu mendengar gitu. Nah itu dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama, bahwasanya ada dalil khusus mayit itu mendengar. Bisa dipahami ya? Jadi ada dalil umum, ada dalil khusus. Disinilah nanti para ulama itu khilaf panjang dalam menyikapi masalah ini. Ada yang mengatakan mayit tidak mendengar secara total. Kenapa? Dalil umum. Sedangkan dalil khusus tadi, apa kata mereka? Itu mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Tapi mengatakan itu mukjizat, kekhususan Rasulullah itu perlu dalil khusus lagi itu. Dalilnya itu mukjizatnya Rasul itu apa gitu. Ya. Ada yang mengatakan orang yang mati, mayit mendengar total apa yang diucapkan sama orang yang masih hidup. Secara mendengar apa saja. Gitu. Ada ulama yang memilih di tengah-tengah. Ada ulama yang di tengah-tengah, dan itu bagi saya yang paling kuat masalah ini. Yaitu apa? Hukum asal mayit itu nggak mendengar, karena dia sudah di alam kubur. Itu hukum asal. Tapi kalau ada dalil-dalil yang mengeluarkan dari hukum asal, contohnya suara sandal, itu kan dikeluarkan dari keasalnya itu, maka itu mendengar. Tapi kalau yang lain selain itu, maka tidak. Kalau tidak ada dalilnya, maka berarti kembali kepada hukum asal, mayit tidak mendengar suara yang masih hidup. Lah, pahami ini pahami dulu masalah ini ya. Ini masalah khilafiyah. Apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak? Khilafiyah. Bahkan ada riwayat disebutkan sama Imam Muqayyim itu, kita itu kalau ziarah kubur, kita itu datang ke kuburan, mengucapkan salam, si mayit itu dikembalikan rohnya ke jasadnya untuk menjawab salam kita. Dan dia tahu apa yang kita, yaitu si mayit itu tahu itu, kita itu ngomong apa itu dia mendengar. Yaitu walaupun memang dikritiki juga riwayatnya sama para ulama. Nah, di sini
Masalah asal mayit itu mendengar orang masih hidup atau tidak, masalah khilaf. Ketika ininya sudah khilaf, apalagi turunannya. Turunannya itu apa? Talqin mayit ketika sudah dikuburkan itu bermanfaat atau tidak? Ya, paham ya? Kalau bagi ulama yang nggak mendengar, ya nggak mungkin bermanfaat, nggak mendengar kan gitu. Sehingga apa? Talqin nggak boleh. Bagi ulama-ulama yang mengatakan mendengar, talqin itu dianjurkan, karena kita itu dianjurkan untuk memberikan peringatan bagi orang yang beriman gitu loh, membantu dia kan gitu. Tetapi ada juga ulama-ulama yang mengambil jalan tengah. Oleh karena itu intinya, ini saya nggak akan bahas panjang lebar masalah ini. Intinya itu kalau kita lebih dalam lagi mempelajari masalah ini, kita itu nanti akan mendapatkan bahwa talqin mayit ketika di kuburan itu masalah khilafiyah. Ini yang antum fahami itu di sini. Saya pengen di sininya itu. Antum fahami ini masalah khilafiyah. Ada ulama yang mensunahkan sunnah. Ada ulama yang memakruhkan, bahkan sampai mengatakan bid'ah. Banyak ulama seperti itu juga. Syekh bin Baz kayak gitu, Syalbani kayak gitu juga. Ada juga ulama yang mengatakan mubah, boleh, bebas, mau ditalqin maupun tidak hukumnya mubah. Dan itu pendapat yang lebih dirojihkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun maksudnya itu apa? Kita itu harus paham, bisa mendudukan masalah ini khilafiyah gitu loh. Ada yang mengatakan sunnah, yuk ada ulama yang mengatakan seperti itu, banyak, bahkan jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Itu jumhur. Semua empat mazhab itu semuanya ada ulama-ulama mereka itu yang mengatakan sunnah. Sampai ada yang mengatakan apa? Bahwa ucapan talqin itu sunnah, itu pendapatnya empat ulama mazhab. Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan yang mengatakan hukumnya itu makruh, apalagi bid'ah, itu ada juga ulama seperti itu. Tetapi pengikutnya di zaman kita itu mutaakhirin. Sedangkan empat ulama mazhab itu mereka mengatakan sunnah. Dan yang lainnya ada juga, kalau Syekhul Islam beliau mengatakan lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan hukumnya itu mubah. Yang menjadi khilaf, ini faham ini. Jadi maksudnya itu biar kita itu tergampang lah, mana pembahasan ulama itu lebih detail itu nanti kita lebih paham lah gitu. Karena memang terkadang itu menyelami seperti ini itu indahnya fikih. Indahnya fikih itu ketika kita itu menyelami khilafiyah di antara para ulama itu, sehingga kita itu nanti bisa menghormati pendapat mereka. Yang menjadi khilaf itu masalah prakteknya sahabat. Mereka semuanya sepakat bahwasanya Rasulullah tidak ada dalil yang sahih Rasul itu mengamalkan itu. Ya, jelas semua ulama kata seperti itu. Karena prakteknya Rasulullah nggak pernah mengamalkan seperti itu. Mentalkin mayit itu Rasul nggak pernah, prakteknya loh. Itu nggak pernah. Tapi kalau sabdanya Rasulullah ada beberapa yang mengisyaratkan seperti itu, tapi lemah semua. Yang menjadi problem itu, yang menjadi masalah itu prakteknya sahabat. Sahabat ada yang prakteknya seperti itu. Contohnya, saya beberapa contoh saja, beberapa contoh karena pembahasan panjang kalau kita membahas itu. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat. Dia mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam beliau, idza anamitu, dia mengatakan kepada putra-putranya, nah kalau saya nanti mati, fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana, tolong saya itu dirawat atau saya itu di prosesi kematian sebagaimana Rasulullah itu pernah perintahkan kepada kita para sahabat. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah memerintahkan kepada kita. Faqala, kemudian beliau mengatakan, idza mata ahadun min ikhwanikum, kalau ada salah seorang di antara kalian meninggal, fasawaitumut turab ala qabrihi, dan kalian sudah memasukkan ke liang lahat dan sudah ditutup liang lahat itu dengan tanah. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, hendaknya salah satu di antara kalian itu berdiri di atas kuburannya. Thumma liyaqul, kemudian hendaknya dia itu ngomong, ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulan, sebutkan nama dia dan nama ibunya. Disebutkan nama ibunya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibuhu, sesungguhnya si mayit itu mendengar tapi dia enggak bisa menjawab. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan lagi, ya fulan bin fulanah,
fa innahu yastawi qa'idan. Dipanggil lagi yang kedua, wa fulan bin fulan. Setelah itu dia itu duduk. Orang yang mati itu dalam kuburannya itu duduk. Kemudian panggil lagi, ya fulan bin fulan. Setelah itu baru dia itu ngomong. Jadi memanggil pertama dia dengar, manggil yang kedua dia duduk, panggil yang ketiga setelah itu dia ngomong, tapi kita nggak mendengar. Arsyidna yarhamukallah, tolong bimbing saya, semoga Allah merahmati kamu. Walakin la tasyurun, tapi kalian nggak mendengar. Falyakul, maka ketika sudah seperti itu hendaknya yang berdiri tadi itu ngomong, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Wahai hamba Allah Ta'ala, wahai sahabatku, ingat ketika kamu keluar dari dunia itu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadun abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala, wa annaka radita billahi rabban, dan ingat kamu harus ridho kepada Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi, wa bil qur'ani imaman, Al-Quran sebagai petunjuk imam. Apa kata Rasulullah setelah itu? Fa inna munkar wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Maka ketika sudah ada orang yang membacakan seperti ini, maka malaikat mungkar dan nakir itu pegangan tangan. Malaikat mungkar nakir itu pegangan tangan. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, malaikat mungkar nakir itu, intolik bina, ayo kita pergi dari orang ini. Ma yuqiduna indaman luqiya hujjatuhu. Kita tidak bisa lama-lama duduk bersama orang yang hujahnya itu sudah ditalkinkan, orang yang sudah ditalkinkan hujahnya. Maka setelah itu Abu Umamah mengatakan, faqala rajulun, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ibunya kita nggak kenal? Maka kata Rasulullah mengatakan, sudah nasabkan kepada Hawa, ya fulan ibni Hawa. Lah sekarang pertanyaan di sini, ini hadisnya itu derajatnya kayak apa gitu? Derajatnya kayak apa? Banyak ulama yang mengatakan hadisnya itu lemah. Hadisnya lemah, termasuk Syalbani, demikian juga ulama-ulama mutakhirin. Hampir mayoritas mengatakan hadisnya itu lemah. Tapi Imam Ibnu Mulakin itu ulama besarnya al-hadisnya mazhab Syafi'iyah. Sampai dia punya kitab namanya Badrul Munir. Khulasah Badrul Munir itu hampir 40 jilid. Itu masalah hadis. Beliau mengatakan, ini kata beliau, saya bacakan ucapan beliau, rawahu Tabrani, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani fi akbari ma'ajimihi, dalam Mu'jam Kabir, wa laysa fi isnadihi illa Sa'id bin Abdullah, tapi ada sanadnya, sanad rawinya itu namanya Sa'id bin Abdullah, fala a'rifuhu, saya nggak tahu siapa dia, biografinya nggak dikenal. Walahu syawahid katsiran, tapi walaupun jalan hadis ini lemah karena ada satu orang yang gak dikenal, tapi hadis ini memiliki banyak penguat, jalannya itu macam-macam gitu. Yang tadi itu biha dzakartuha fil asl, yang akan saling menguatkan. Ini kalau kata beliau. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar al-hadis juga. Beliau mengatakan wa isnaduhu shalih. Sanad hadis ini shalih. Shalih itu bisa dipakai. Waqad qawahu diya fi ahkamihi, dan ada riwayat lain yang menguatkan. Berarti apa? Berarti ulama itu nanti berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ini. Ada yang melemahkan, ada juga yang menguatkan. Intinya itu, kalau memang kita itu memegang bahwasanya itu makruh, tidak disunahkan, silahkan, nggak apa-apa gitu. Ini pendapat kita memang gitu. Teman-teman kita salafin banyak yang ikuti pendapat itu, silahkan. Tapi maksudnya itu apa? Kita harus tahu juga bahwa yang mengatakan sunnah itu banyak sekali ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita juga gitu. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga kita itu harus, maksudnya itu apa? Enggak apa-apa lah kita itu pendapat mengatakan enggak disunahkan, tapi kita itu harus bisa lapang dada. Jangan sampai menyesatkan orang gara-gara seperti ini, dan yang lainnya itu hati-hati. Kemudian terakhir, saya tutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya bacakan ucapan beliau dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 297. Beliau mengatakan, saya cepatkan, talqinuhu ba'da mautihi, mentalkinkan mayat setelah mati, laisa wajiban bil ijma', tidak diwajibkan secara ijma'. Ijma' ulama itu enggak wajib. Itu ijma', sepakat, enggak ada khilaf dalam masalah ini. Walakana man qala aidan fi amalil muslimin al masyhuri bainahum ala adi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Ini yang pertama, kita pahami ini.
tidak ada kewajiban mentalkin secara ijma. Sepakat ulama semuanya mengatakan nggak diwajibkan. Yang kedua, pahami ini ucapan Syekhul Islam ini. Yang kedua, kita juga harus mengatakan bahwasanya mentalkin mayit nggak pernah dikenal di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pun nggak pernah mengamalkan, dan zaman itu nggak dikenal. Di zamannya Khulafaur Rasyidin pun nggak dikenal sama sekali itu. Kemudian yang ketiga, bal dzalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabah. Namun praktek talqin mayit itu datang dari beberapa sahabat. Datang dari beberapa sahabat setelah generasi yang awal selesai itu. Khulafaur Rasyidin sudah selesai itu. Siapa itu sahabatnya itu? Abi Umamah Al-Bahili yang tadi kita sebutkan, Al-Wathilah bin Asqa, seorang sahabat juga. Maka itu kata beliau mengatakan faminal a'immati man rakhasa fihi. Maka dari itu menyikapi seperti ini, maka nanti ulama itu ada 3 pendapat. Pertama kata beliau, ada ulama yang memberikan rukhsah, membolehkan, silahkan diamalkan, nggak apa-apa. Ada sahabat yang mengamalkan. Seperti siapa itu pendapatnya? Seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Coba Imam Ahmad bin Hanbal nggak main-main ini. Waqad istahabbatu ta'ifatun min ahsabi. Bahkan murid-muridnya Imam Ahmad ada juga yang mensunahkan. Bukan hanya memberikan rukhsah, silahkan, ya, sunnah. Murid-muridnya Imam Ahmad. Washabu Syafi'i, demikian juga murid-muridnya Imam Syafi'i ada di antara mereka yang mensunahkan. Wa minal ulama'i man yakrahuhu, tapi ada juga ulama yang memakruhkan. Li'tiqadihi annahu bid'ah, karena mereka meyakini ini perkara baru, enggak pernah dikenal zaman Rasulullah dan para sahabat, sehingga mengatakan ini pendapatnya bid'ah. Setelah itu beliau mengatakan terakhir, wal aqwalu fihi thalathatun. Maka ringkasannya itu masalah talqin mayit itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Al-istihbab, pendapat yang pertama mengatakan sunnah. Pendapat yang kedua wal karoha, yang kedua itu makruh. Pendapatnya itu makruh. Bukan haram loh, bukan haram tapi makruh. Kenapa makruh? Karena nggak ada dalilnya yang sahih kata mereka, tapi makruh, tapi nggak sampai mengharamkan. Apalagi sampai mengatakan yang mengamalkan itu ahlul bidah itu nggak sampai sini. Kemudian yang ketiga kata beliau itu wal ibaha, mubah. Pendapat yang ketiga itu mubah. Setelah itu apa kata Syekhul Islam? Wal ibahatu wa hadza a'dalul aqwal. Kata Syekhul Islam, dan ini pendapat yang paling kuat bagi saya. Pendapat yang paling kuat bagi saya sama apa? Mubah. Silakan diamalkan enggak apa-apa. Diamalkan enggak apa-apa. Tapi ada ulama yang mengatakan sunnah, ada juga ulama yang mengatakan makruh. Memang teman-teman kita salafiyin dan ulama-ulama kita itu kebanyakan ngambil pendapat yang makruh atau yang mengatakan bid'ah, karena nggak ada dalilnya maksudnya itu. Tetapi mereka juga menghargai pendapat ulama yang lain. Karena apa? Semuanya ulama dalam masalah ini. Yaitu maksudnya berarti apa? Intinya itu kalau memang Anda nggak mengamalkan, nggak usah diamalkan. Nggak usah diamalkan. Nggak usah kita itu mengamalkan gara-gara kita itu belajar khilafiyah seperti ini. Jangan. Anda nggak mengamalkan, nggak usah diamalkan gitu. Tapi jangan juga kita itu mencela, mencibir, menyesatkan orang-orang yang mengamalkan. Kenapa? Karena mereka punya ulama-ulama besar, nggak main-main itu. Dan saya belum bacakan ini siapa pendapat yang mengatakan sunnah itu, siapa saja itu, banyak sekali gitu. Kalau kita mau bicara masalah ini panjang sekali kalau kita mau bahas itu. Maka itu maksudnya apa? Minimal antum itu menghormati sajalah itu. Kita menghormati pendapat yang lain. Kenapa? Banyak ulama yang menyesuaikan hadis itu, yang menyesuaikan tadi hadisnya itu. Dan itu cabang dari pembahasan masalah si mayit itu mendengar si orangnya masih hidup atau tidak itu. Saya pernah ditanya, Ustaz kalau talqin itu gayanya kayak apa itu? Modelnya apa? Bebas gitu. Kalau Anda mengatakan si mayit mendengar, bebas gitu. Dan yang mengatakan bahwa mayit itu mendengar, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Rajab itu mengatakan mendengar. Kalau mendengar berarti kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal gitu. Ya, bisa dipahami maksudnya ya. Jadi intinya itu kalau Anda itu tidak mengatakan atau mengamalkan talqin kuburan, nggak usah diamalkan, nggak usah diamalkan. Demikian juga kita nggak mengamalkan. Cuma kita itu belajar, kita thalabatul ilmi itu, kita penuntut ilmu, kita belajar terus kan itu. Ketika kita belajar rupanya ini masalah itu khilafnya kuat sekali itu, dan yang mengatakan pendapat beda sama kita itu banyak ulama gitu, ulama-ulama kita lagi itu. Maka minimal kita itu menghormati. Dan itulah ilmu. Ilmu itu memang kalau kita tingkatannya masih bawah, cedak itu, tingkatan ilmu kita itu sombong, congkak, kita pendapatnya paling benar gitu.
Tapi ketika kita belajar lagi, kita membaca khilafiyah dalam masalah ini, pendapat ulama-ulama, dalilnya itu apa? Minimal apa? Kita itu bisa menghormati pendapat yang lain. Walaupun apa? Nggak harus kita itu ikuti mereka, nggak harus gitu loh. Nggak harus kita itu ikut-ikutan dengan masalah itu, nggak, bukan. Anda silakan pegang pendapat yang selama ini diajarkan sama ustaz Anda itu. Pegang rata-rata pendapat itu, tidak talqin kepada kuburan. Pegang pendapat itu. Tapi dengan kita belajar ini, kita apa maksudnya itu? Kita itu lapang dada. Kita lapang dada dan kita itu saling menghormati lah gitu. Ya, jangan sampai saling menyesatkan, apalagi sampai mencaci maki dan yang lainnya, jangan. Karena ini semua yang bicara masalah ini semuanya ulama. Dan mereka bukan orang bodoh, mereka juga punya hujah. Mereka juga punya hujah itu. Ya mungkin ini tapi sebenarnya tambahan masalah ini, karena kita sebenarnya nggak bahas masalah ini. Kita pembahasan awalnya itu mentalkin orang yang mau mati. Ya sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.